Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 701, Prodi Manajemen. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Dr. Joko Suharyanto. Jadi, presentasi saya kali ini adalah strategi pencegahan masalah hubungan industrial pada PT yang sedang tidak baik-baik saja. Ringkasan kasusnya ada turnover meningkat, ketidakpuasan kerja, reputasi memburuk. Yang pertama, dengan turnover meningkat, banyak karyawan mengundurkan diri. Operasional perusahaan retail terancam. Kedua, ketidakpuasan kerja. Sistem penggajian dinilai tidak adil dan work-life balance kurang diperhatikan. Dan ketiga, reputasi memburuk. Perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena citra buruk di pasar kerja. Jadi PT sedang tidak baik-baik saja adalah perusahaan retail di Indonesia yang mengalami 3 masalah hubungan industrial yang saling terkait. Jadi itu tadi adalah masalahnya ketiganya. Adapun diagram akar masalahnya, yaitu upah tidak transparan, kepuasan dan kepercayaan karyawan menurun dan turnover meningkat, dan operasional reputasi perusahaan terganggu. Jadi dengan adanya upah tidak transparan, sifat dan lembur tidak seimbang, komunikasi manajemen atau pekerja lemah, jadi kepuasan dan kepercayaan karyawan menurun. Dengan menurunnya itu, turnover meningkat. Dan setelah itu operasional dan reputasi perusahaan terganggu. Jadi turnover tinggi bukan keputusan personal karyawannya, melainkan gejala sistem hubungan industrial yang belum sehat. Adapun kerangka hukum ketenagakerjaan. Adapun regulasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, relevansi dan kasusnya itu dasar hubungan internasional, pengupahan, kesejahteraan, dan sarana hubungan industrial. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dasar peran serikat pekerja dan serikat buruh. Dan adapun regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan internasional, industrial. Dan PP Nomor 335 Tahun 2021, yaitu relevansi dan kasusnya itu waktu kerja, lembur, PKWT, halidaya, dan PHK. Dan Nomor 51 Tahun 2023 itu relevansinya itu perubahan ketentuan pengupahan atau upah minimum. Jadi ini adalah kerangka hukum ketenagakerjaan. Strategi pencegahannya ada 5 pilar solusi, yaitu kepatuhan hukum, kompensasi adil, work-life balance, dialog sosial, dan engagement dan karir. Jadi dengan kepatuhan hukum, audit upah, lembur jam kerja, cuti kontrak, dan jaminan sosial sesuai undang-undang. Dengan kompensasi adil, struktur dan skala upah, transparan berbasis jabatan, kompetensi, dan kinerja. Work-life balance, itu fair scheduling, jadwal diumumkan awal, dan pembatasan lembur berlebihan. Dialog sosial, forum bipartit rutin sebagai early warning system sebelum konflik membesar. Dan 5, itu onboarding jalur karir, pelatihan dan penghargaan karyawan. Adapun peran serikat pekerja dan manajemen, yaitu serikat pekerja itu menyalurkan aspirasi pekerja secara objektif, advokasi perbaikan upah, lembur, dan shift. Mitra penyusunan peraturan perusahaan atau PKB mendorong penyelesaian secara musyawarah dan mendidik anggota
tentang hak dan kewajiban. Adapun manajemen itu sistem pengkajian, sistem pengkajian adil, transparan, patuh hukum, jaminan jam kerja, istirahat, cuti, dan lembur, membuka ruang dialog dengan serikat pekerja, menindaklanjuti keluhan dan batas waktu jelas, menjaga reputasi sebagai pemberi kerja yang layak. Jadi itu prinsip hubungan industrial Pancasila. Serikat, pekerja, dan manajemen adalah mitra, bukan lawan. Diselesaikan lewat musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Adapun rekomendasinya itu ada dari 0 sampai 30 hari, 31 hari sampai 90 hari, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan. Yang dari 0 ke 30 hari itu stabilitas cepat. Jadi audit upah dan lembur, survei keluhan, exit interview, forum dialog darurat. Dan 31 sampai 90 hari itu perbaikan sistem. Jadi ini adalah struktur skala upah, SOP, shift, karena keluhan, pelatihan kepala toko. Dan 3 sampai 6 bulan itu kelembagaan, ada LKP bipartit atau PKB, peraturan perusahaan, program engagement, career path. Dan 6 sampai 12 bulan penguatan budaya. Itu evaluasi KPI, HR, employer branding, survey engagement, dan lanjutan. Jadi 6 kebijakan itu kompensasi, work-life balance, dialog sosial, peraturan perusahaan, employee engagement, dan employer branding. Jadi ini adalah KPI keberhasilan. Jadi ini adalah uh, apa namanya skalanya. Jadi target realistis 6 sampai 12 itu turnover dan keluhan ditekan minimal 30%, jadi dia agak menurun. Dan kepuasan kompensasi naik 15 sampai 20% dari baseline. Dan naik ke minimal 80% keluhan selesai sebelum eskalasi eksternal. Dan engagement naik tiap kuartal. Dan time to fill lowongan menurun setelah reputasi membaik. Jadi ini adalah ah, diagramnya ya. Jadi kesimpulannya itu turnover tinggi adalah gejala lemahnya manajemen hubungan industrial, bukan sekedar masalah individu. Solusi bukan mengganti karyawan yang keluar, tetapi memperbaiki akar masalah. Pengajian adil, work-life balance, dialog sosial, dan kepatuhan hukum. Serikat pekerja manajemen harus menjadi mitra melalui prinsip hubungan industrial Pancasila. Jika kebijakan dijalankan konsisten, turnover turun, reputasi membaik, dan operasionalitas lebih berkelanjutan. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.